Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernyanyi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih halaman 15 dan baris ke-10 dari atas ke bawah. Dan tiada ta'alluq, tidak ada hubungan atau tidak bisa dihubungkan. Ia kudrat, sifat Allah yang disebut kudrat dengan yang wajib, dan tiada juga ta'alluq dengan yang mustahil. Disinilah begitu pentingnya belajar ilmu Allah. Di samping juga kita penting belajar ilmu fikih, juga belajar ilmu tasawuf. Karena 3 macam ilmu ini fardu ain, per orang wajib mempelajari. Bukan ilmu fardu kifayah. Asal ada satu orang yang menguasai, maka tidak wajib lagi yang lain menguasai. Itu namanya ilmu fardu kifayah. Ilmu fikih wajib dipelajari per orang. Wajib ilmu tauhid dipelajari juga per orang. Wajib dipelajari ilmu tasawuf per orang. Kemudian setelah mempelajari ilmu yang 3 tadi, maka batang tubuhnya akan selamat karena sudah diliputi, diatur dengan ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu mengatur batang tubuh. Ilmu tauhid mengatur akal. Lalu selamatlah di dalam dia menggunakan akal. Ilmu tasawuf mengatur perasaan yang disebut hati. Baguslah dan selamatlah hatinya apabila dia sudah belajar ilmu tasawuf. Batang tubuh diatur oleh ilmu fikih, akal diatur oleh ilmu tauhid, hati diatur oleh ilmu tasawuf. Maka dia akan diberi bekal manusia yang sempurna, insan kamil. Tapi banyak orang yang lengah, kurang memperhatikan yang 3 macam ini. Maka bermasalahlah akalnya, bermasalahlah hatinya, bermasalahlah batang tubuhnya. Semua 3 macam ilmu menyempurnakan dan menyelamatkan iman dan Islam kita. Kita akan buktikan. Ini berlaku ta'alluq. Apa arti ta'alluq? Hubungan. Arah pembahasannya kemana? Banyak orang salah arah di dalam pembahasan. Kudrat tiada ta'alluq, tidak dihubungkan, salah menghubungkan. Kalau sudah memang tidak dihubungkan, berarti jangan dihubungkan. Tiada ta'alluq, ia kudrat dengan yang wajib. Wajib ada 2. Wajib arah ke ilmu fikih, wajib arah ke ilmu tauhid. Beda lagi. Al-wajib fil fikih, wajib menurut ilmu fikih, ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Itu wajib menurut ilmu fikih. Kalau wajib menurut ilmu tauhid, ma la yatasawwaru fil aqli, ada umum. Itu wajib menurut ilmu tauhid. Apabila ada orang ngomong wajib, arahnya mana yang wajib ini? Nah, kalau salah pengarah, salah juga ketetapan.
Kalau salah definisi, salah juga penjabaran. Itu kalau dia tidak menguasai, harus belajar lagi ilmu praktis. Ilmu umum, bukan ilmu. Nah ini ulun sedikit apa namanya, menjelaskan dari hasil berguru. Coba, ini kan tiada ta'alluq iya kudrat dengan yang wajib. Wajibnya ada mana wajib di sini? Kalau ilmu fikih, ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa dan disiksa. Itu fikih. Contoh sembahyang. Allah wajibkan sembahyang. Allah memerintahkan sembahyang wajib. Banyak orang yang tidak sembahyang, dia sudah bermasalah dengan Allah. Nah, kenapa maka orang ini bermasalah dengan Allah? Dia tidak kenal Allah. Dia tidak tahu Allah itu Maha Kuasa. Dia tidak bisa menangkis, menghindari siksaan Allah. Dia tidak punya kekuasaan untuk menyelamatkan dirinya daripada murka Allah. Orang yang tidak sebenarnya karena orang itu tidak kenal siapa Allah. Satu kesalahan. Kesalahan kedua, orang yang tidak sembahyang itu orang yang sombong. Sombong ya. Yang tanpa sombong itu Allah ada di sini. Allah kata firman surah Asmaul Husna dan Al-Mutakabbir. Nah ini Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, orang yang keras. Al-Mutakabbir, orang yang sombong. Al-Mutakabbir itu nama Allah itu. Pantas Allah sombong karena Allah punya sifat yang disebut kudrat. Apa yang kita sombongkan? Itu Al-Mutakabbir. Hilanglah Bapak Ibu perasaan hebat, perasaan mulia, perasaan alim, membanggakan apapun yang dimiliki, semuanya itu hanya titipan belakang. Kita arah ke situ dulu, supaya kita memblokir di hati ini ada rasa Al-Mutakabbir itu miliknya Allah, Mutakabbir. Kenapa maka Allah ada bernama di dalam Asmaul Husna Al-Mutakabbir? Karena Allah bersifat kudrat. Ketika Allah mewajibkan kita sembahyang, tunduk. Kalau Allah mewajibkan puasa, tunduk. Kalau Allah mewajibkan berzakat, tunduk. Kalau Allah mewajibkan berhaji bagi yang mampu, tunduk. Kalau Allah mewajibkan menuntut ilmu, tunduk. Kalau Allah memerintahkan kebaikan dan ini hukumnya wajib, laksanakan. Kalau Allah melarang kemungkaran, tinggalkan. Tunduk. Pengaruh itu berbayu tertanam di dalam hati kalau kita sudah mengenal Allah. Bukan mengenal Allah tapi sombong. Bukan mengkaji kajian tingkatan tinggi, ujung-ujungnya tamat banyak. Ini yang disebut salah pembahasan dalam ulama. Sombong, kajian tamat sembahyang pun banyak problem bertentangan dengan ilmu fikih, bertentangan dengan ilmu tauhid, bertentangan dengan ilmu tasawuf. Sedangkan ilmu ini saling ketergantungan satu dengan lain. Karena dia tidak mengerti istilah dalam pembahasan ilmu. Dalam ilmu fikih ribuan istilah, dalam ilmu tauhid ribuan istilah, dalam ilmu tasawuf ribuan istilah. Al-Fakir punya kamus tentang fikih, Al-Fakir punya kamus tentang tauhid, Al-Fakir punya kamus tentang tasawuf. Kamus itu bukan hanya bahasa Arab, kamus bahasa Inggris punya. Nah inilah yang terjadi sampai kitab Sabilul Muhtadin,
yang dikaji di Masjid Nurul Iman subuh Jumat itu Al-Fakir punya kamus kitab Sabilul Muhtadin. Istilah-istilah dalam kitab fikih yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu ada kamusnya. Kalau nggak ada, hati-hati membahas ilmu itu. Nah, ini sama nih Bapak Ibu. Kita arah ke sembahyang dulu. Wajib arahkan ke fikih. Siapa yang mewajibkan sembahyang? Allah. Allah bersifat kudrat. Nah, kita teruskan. Kalau Allah Ta'ala bersifat kudrat, Allah mewajibkan kita sembahyang. Artinya kalau orang ini tidak sembahyang, dia sudah berurusan bermasalah dengan Allah Ta'ala. Jangan dipaham guru itu wajib. Allah Ta'ala kan mewajibkan sembahyang. Allah Ta'ala bersifat kudrat. Ya, berarti Allah memaksa dengan kudratnya, karena Allah bersifat kudrat agar semua manusia sembahyangan. Kenapa maka banyak orang yang tidak sembahyang sedangkan Allah bersifat kudrat? Ini pertanyaan yang salah. Allah mewajibkan sembahyang, bukan Allah Ta'ala dengan kudratnya memaksa semua hamba-hambanya di dunia ini sembahyangan. Kalau Allah Ta'ala bersifat kudrat memaksa hambanya sembahyangan, semua orang di dunia ini tidak ada yang tidak sembahyang. Allah hanya menghukumkan bahwa sembahyang ini adalah hukumnya wajib lewat ilmu fikih ulama membahas. Allah memerintahkan aqimus shalah, dirikan sembahyang. Ada ancaman dari Allah bagi orang yang tidak sembahyang. Masyarakat kopi sapor orang satu bilang muslim. Kenapa maka kalian mampir dalam sapor? Kami tidak ada yang sembahyangnya. Bukan berarti kudrat itu dita'alukkan, dihubungkan. Allah memaksa hambanya sembahyang. Allah tidak memaksa, karena kudrat itu jangan dihubungkan dengan yang wajib. Nih, jelaskan. Ini contoh yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Sedikit kata-kata, banyak penjelasan. Iya, tiada ta'aluk, iya kudrat dengan yang wajib. Ini dulu kita bahas. Allah mewajibkan sembahyang supaya kita selamat. Siapa yang tidak sembahyang, kata Allah, aku ada. Masalah kata sama orang yang muslim, bukan berarti Allah bersifat kudrat, Allah memaksa hambanya untuk sembahyang. Kalau Allah kudrat dengan kudratnya memaksa semua hamba-hambanya di dunia ini sembahyang, tidak ada yang tidak sembahyang, karena semua dikuasai dengan kudratnya Allah. Allah memaksa hambanya sembahyang. Allah kalau memaksa tidak ada yang tidak bisa. Bukan dianggap pemaksaan, ini kewajiban lewat hukum yang Allah putuskan. Lalu ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Disitulah ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Nah, ini kehukum namanya. Ayo yang hati-hati. Kita sembahyang ini, kita sembahyang baru dia konekkan sifatnya Allah. Itu maksudnya. Jangan Allah yang katakan memaksa semua umat manusia, semua manusia di dunia ini sembahyang. Kan Allah kudrat, Allah kuasa memaksa semua manusia untuk sembahyang. Kenapa pun ada yang tidak sembahyang? Berarti Allah Ta'ala bersifat lemah dong. Opini yang menyesatkan, narasi yang menyesatkan. Maka baik ini orang ini narasi yang menyesatkan, nalar yang liar dari orang. Urung menangi orang yang seperti itu. Allah Ta'ala bersifat kudrat. Ya. Berarti Allah memaksa sanggup kepada umat manusia ini supaya sembahyang semua. Sembahyang itu Allah perintah dan berhukum wajib. Bukan Allah memaksa. Ini hati-hati. Kalau
diarahkan kudratnya Allah. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Allah paksa semua manusia sembahyang. Pasti semua orang di dunia sembahyang. Sembahyang ini kewajiban, bukan pemaksaan dari Allah. Hati-hati. Kalau Allah memaksa, semuanya pasti sembahyang. Sembahyang ini kewajiban. Kewajiban yang Allah wajibkan. Siapa yang tidak sembahyang, celaka. Siapa yang sembahyang, beruntung. Silakan kalian, aku beri akal. Apakah kalian ini arah jalan yang beruntung? Apakah arah jalan yang celaka? Itu cara pembelajarannya. Jangan dengan kudrat iradatnya Allah. Allah kudrat, Allah paksa, Allah Maha Kuasa supaya semuanya sembahyang. Ada lagi di dunia ini yang tidak sembahyang. Kenapa maka ada yang tidak sembahyang? Dia mana perintah Allah yang Allah wajibkan. Ini pembahasannya adalah topik. Hati-hati. Nah, lalu Bapak Ibu kita sembahyang baru menunjukkan kudrat iradatnya Allah. Nah, Allahu Akbar. Yang mengangkat takbir siapa? Angkat tangan siapa? Kita. Yang menolongi kita mengangkat tangan siapa? Mencontoh siapa? Nah, karena banyak tangan orang itu tidak bisa lagi diangkat. Di situlah kita di sini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tangan orang pada kawalan dia. Pian rukuk, Allah menolongi pian rukuk. Disitulah kudratnya Allah. Kita tidak, disitulah kita merasakan kudratnya Allah. Kita sujud, rasakan, disitulah kita rasakan kudratnya Allah. Allah menggerakkan kita sujud. Ibarat wayang dengan dalam. Wayang itu digerakkan oleh dalam. Berarti wayang itu tetap la haula wala quwata illa billah. Kita la haula wala quwata illa billah. Itu penting tuh. Memasangnya tuh ke situ. Salah pembahasan, bingung. Berarti Allah Ta'ala menolongi kita bisa sembahyang. Nah itu pembahasan arahnya kudrat ke situ. Itu contoh sembahyang. Berarti orang-orang yang sembahyang ini orang yang tahu dengan Allah bersifat kudrat. Orang-orang yang sembahyang ini orang yang tahu bahwa Allah ada namanya Allah Al-Mutakallim. Orang-orang yang sembahyang ini orang-orang yang tunduk dengan perintah Allah. Itu maksudnya. Jangan diarahkan kan Allah bersifat kudrat dulu. Ya, kalau Allah bersifat kudrat, berarti Allah bisa dong memaksa orang sembahyang semuanya. Kenapa maka banyak orang yang tidak sembahyang? Berarti Allah Ta'ala tidak punya kemampuan untuk memaksa manusia untuk sembahyang. Ini adalah narasi yang salah. Banyak yang terjadi. Berpikirnya salah karena dia tidak cukup ilmu pengetahuan tentang berpikir. Karena berpikir ini ada ilmunya, ilmu mantik namanya, ilmu logika, atau di umum itu ilmu filsafat. Tapi ilmu filsafat itu dua, ada yang menyesatkan, ada yang menyelamatkan. Imam Ghazali membagi ilmu filsafat kepada dua, ada ilmu menyesatkan, ada ilmu yang menyelamatkan. Tidak semua ilmu filsafat itu benar, juga tidak semua ilmu filsafat itu salah. Imam Ghazali yang ahli. Dulu belajar waktu itu sampai merahal belum belajar tempat SD belum sekolah ke pesantren. Ada ujian ilmu biologi, manusia berasal dari kerak. Jawab. Perlu kita tahu lagi. Manusia berasal dari kerak. Jawabannya betul. Dulu ilmu
teori Darwin itu belajar tentang Aristoteles, Plato dan sebagainya. Belajar Bapak Ibu itu. Sekalinya Bapak Ibu belajar tentang Allah menciptakan segalanya. Belajar ilmu tafsir. Maksud manusia berasal dari kera itu bukan berarti manusia itu dari kera. Manusia itu berasal dari tanah, diciptakan oleh Allah. Yang pertama manusia namanya Nabi Adam. Yang manusia yang dari kera itu yang megang tropos, yang belajar LPS dulu tentang fosel-fosel, itu mungkin manusia yang dikutuk oleh Allah, yang dijadikan Allah jadi kera. Makanya haram memakan kera kalau itu turunan dari kotokan Allah. Allah berarti memberi kesalahan itu ini juga kan, ya kan? Nah, kalau kita belajar ilmu tauhid bisa manusia berasal dari kera, berarti teori itu sudah tidak dibenarkan. Pelajaran itu bukunya masih ada. Nah, bertentangan dengan keyakinan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. Kenapa makanya ada pembahasan kera? Ternyata ada yang dikutuk oleh Allah yang menjadi kera. Tapi minta maaf, tahu kera-kera yang di Pulau Kembang itu, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Itu pokoknya binatang yang mulai mengalami ketunahan. Jangan pun kita belum melihat kuat, tahu kera kutukan Allah nih. Itulah Bapak Ibu yang penting bagi kita. Nah, teruskan lagi. Berarti apabila kita sembahyang, ingatkan kudratnya Allah. Ia menuntut ilmu, ulun menuntut ilmu. Ingatkan kudratnya Allah. Kita teruskan lagi. Dan tiada dengan mustahil. Mustahil. Ini masuk di sini. Apa maksud mustahil? Kan guru Allah Ta'ala, guru tadi Jerfiat menghendaki kita rukuk, Allah mengkudratakan kita rukuk, Allah yang mengiktidarkan kita. Kita kan hanya tempat perbuatan Allah. Iya. Berarti kalau ulun dari sembahyang pun Allah Ta'ala juga dengan kudratnya menjadikan ulun jadi kada sembahyang. Nah ini montongnya ini anak ulun salah juga ini. Kalau pin berdalil Allah Ta'ala kan kudrat kuasa, Allah Ta'ala menghendaki ulun dengan kekuasaannya ulun bersembahyang. Makanya ulun apabila kurang menyuruh sembahyang, sembahyang. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sedangkan kudrat jangan dihubungkan kepada yang mustahil. Apakah Allah Ta'ala dengan kudratnya menyuruh dia sembahyang? Apakah Allah Ta'ala dengan kudratnya memaksa dia sembahyang? Salah hubungan. Mustahil, tidak bisa diterima oleh akal dengan pernyataan seperti itu. Karena aku ini kada sembahyang, itu sudah kudrat Allah Ta'ala. Rusak lagi, ada dihubungkan masalah itu. Yang mustahil itu gini Bapak Ibu, Allah mengatur alam semesta, kedua alam semesta diri kita aja. Jantung piantu berdetak, cukup itu kudratnya Allah. Nah, itu yang penting, alanya di situ. Kudratnya Allah nampak dengan jantung kita berdetak. Kudratnya Allah nampak dengan kita bernafas. Inilah orang yang makin dia tahu diri dengan kudratnya Allah, makin dia sulit melupakan Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, niscaya dia kenal dengan Tuhannya. Itu maksudnya nih, banyak orang sekarang pasang mic, banyak orang sekarang pasang bed, itu namanya usaha ya. Nah, yuk yang hati-hati. Nah, kemudian lagi
Ini masalah wajib dan mustahil. Kita teruskan, masih ada waktu. Bapak Ibu, kita taat. Ini kalimatnya jangan dihubungkan dengan kudratnya Allah. Orang taat bisa diazab oleh Allah. Orang taat bisa diberi Allah dosa atau disiksa. Orang maksiat bisa diberi Allah pahala. Jangan sampai di situ. Itu ada ini kata-kata tingkatan tinggi. Orang taat bisa akhirnya disiksa Allah. Orang maksiat bisa akhirnya diselamatkan oleh Allah. Orang taat bisa dimasukkan Allah ke dalam neraka. Orang maksiat bisa Allah masukkan ke dalam surga. Kalimat ini kalau ada menjelaskan pembenaran nanti kepada maksiat. Coba dan narik keterangan poin sedikit. Yang hari ini baik-baik. Kita dalam keadaan taat kepada nuntut ilmu. Pun tanya sama saya, pastikah dengan kita taat ini kita masuk surga? Pastikah? Belum. Nah, jangan dihubungkan kepada kudrat Allah. Kita melaksanakan perintah Allah. Allah berwenang. Allah berkehendak. Allah memerintahkan kita di dalam taat. Jalani jalan taat. Biar di dalam taat, ulun di dalam taat, kita berjalan di jalan yang sesuai dengan Allah. Perintahnya Allah. Lalu dia kawan datang ini, nampaklah kudratnya Allah. Nah, itu cara memakainya. Nampaklah kudratnya Allah. Kita berbuat taat. Taat kita nih Bapak Ibu tidak menjamin memasukkan kita ke dalam surga. Kita taat semata-mata melaksanakan perintah. Orang yang masuk surga itu orang yang dapat rahmatnya Allah. Bukan taat, tetapi rahmatnya Allah. Bukan taat. Orang masuk surga bukan karena taat kita lalu masuk surga. Kalau masuk surga ini karena taatnya kita, berarti ketaatan kita memaksa Allah agar kita masuk surga. Belum sengaja mengupas masalah pagi ini karena kita mempelajari wajib dan mustahil. Bukan taat kita memaksa Allah agar kita masuk surga. Karena taat kita tidak ada jaminan kita menjadi penghuni surga. Tapi orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Kita teruskan dulu. Rahmat Allah itu Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang taat. Maka baik-baiklah taat. Karena banyak aja orang taat itu ternyata ria. Banyak aja orang taat itu rusak. Bahkan harus disembelih. Banyak aja Bapak Ibu orang itu taat tapi memakan duit masjid. Banyak aja orang tua lahiriah yang taat tapi memakan duit anak yatim. Banyak aja Bapak Ibu orang tua taat tetapi warisan kali dibagi-bagi. Banyak aja bapak-bapak orang tua taat Pak
tapi memakannya bini yang haram. Banyak aja gue orang taat, tapi memukuli lawan laki. Nah, itu contoh. Apakah dengan ketaatannya ini dia bisa masuk surga? Masih ada permasalahan yang perlu diselesaikan. Banyak aja orang yang taat, wawar anak orang, wawar orang, mengangkat anak. Banyak aja orang berbuat taat, tapi tanah orang dilapis sertifikatnya. Nah, lihat, taat itu tidak berfungsi karena ada permasalahan. Banyak aja Bapak Ibu orang berangkat haji atau umrah, tapi maaf, ada misalnya yang jadi maling. Lihat Bapak Ibu. Nah, gimana supaya taat kita di dalam rahmatnya Allah? Nah, ini berjalanlah di jalan yang diatur oleh Allah. Ada fikirnya, ada tauhidnya, ada tasawufnya. Orang yang melibatkan ketaatannya dengan ada ilmu fikirnya, ada tauhidnya, ada tasawufnya, maka orang ini dalam rahmatnya Allah. Kalau sudah dalam rahmatnya Allah, orang masuk. Sudah itu disiplin Allah. Kita teruskan. Banyak aja orang itu bermaksiat. Apanya orang itu baik masuk surga. Minta maaf yang hati-hati. Nih orang. Nah, di akhir umurnya dia masuk Islam. Sembahyang kada, puasa kada, zakat kada, haji kada, maksiat rajin. Sekali di akhir umurnya dia dapat taufik dari Allah. Lalu dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Selesai mengucapkan dua kalimat syahadat, boleh dari guru tadi meninggal. Apa namanya? Apa maksudnya? Surga karena dia sudah meninggalkan ini. Ada orang beribu maaf hadir makin tua, makin lemas, makin hina ba'amawiyah. Mulut orang itu mana? Padahal dari ayat ulu dajjal. Ya ayyuhalladzina amanu la yas'al qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghina. La yas'al qawmun min qawmin, janganlah kamu menghina sebagian kelompok daripada kelompok yang lain. La yas'al qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum. Kalau kalian itu menghina mereka lebih mulia daripada kalian. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum. Hai para perempuan, janganlah kalian sering menghina dengan perempuan-perempuan yang lain. Kalau perempuan yang kalian hina itu lebih mulia mereka itu daripada kalian yang menghina. Apa hina-hinaan orang? Ayo, itu jelas ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu qawmun qawmin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhum wala tarmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan sampai kalian berpecah belah, hina menghinakan, gelar menggelari yang tidak baik. Wala tamizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Paling jahat manusia setelah dia mengaku beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertaubat dimasukkan ke dalam orang-orang yang zalim. Cukup ayatnya itu.
ngerti aja juru orang beriman semua dengan ayat itu. Tapi karena ada penyakit di dalam hati, bahasa pasarnya tuh Pak gue, sudah tak dulu muar, sama dia, sudah tak dulu pada dulu, tak tutup kemuliaan orang. Nah ini Bapak Ibu, minta maaf. Lalu menghina, ini orang beriman ya. Lalu menghina orang Islam, lalu menghina ulama, lalu menghina para habaib, lalu menghina apa? Zolim. Kalau zolim itu matinya, nah, Allah mudah dengan kudratnya menyelamatkan orang yang asalnya hina. Allah mudah menyiksa orang yang asalnya mulia. Nah, panjang lebar pembahasan, insya Allah kita sambung lagi minggu depan untuk masalah ini. Ini banyak contoh dulu, lalu karena ada kesimpulan supaya kita jangan terpengaruh dengan narasi, opini, dan pendapat-pendapat yang liar agar iman kita, Islam kita selamat. Cukup sampai di sini dulu, panjang lebar dari pembahasan. Jamnya sudah pas. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma an'amta 'alaina wa la wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi jami'il hadirin wal hadirat sihhatan fi taqwa sihhatan fi taqwa sihhatan fi taqwa wa tula umri fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu